Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa kalian ambil untuk menambah bendahara ilmu dan pengalaman dalam usaha budidaya jamur tiram kita semua guys. Nah, balik lagi ke tema video kita pada siang hari ini. Sebelumnya belum subscribe, Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel, supaya video-video terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys. Nah, jadi tema video kita pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah perubahan cuaca ya guys ya. Terutama di wilayah Sumatera Utara saat ini sedang mengalami perubahan cuaca yang lumayan ekstrim. Dari musim penghujan masuk ke musim kemarau. Ini sekarang di bulan 2 udah masuk musim kemarau. Dan ya gitulah guys, cuacanya siang harinya itu sangat terik sekali. Nah, ini di dalam kumbung lah yang sangat adem ya guys ya. Bahkan dalam rumah aja kalah dinginnya dibandingkan dengan kumbung. Nah, jadi ya berdampak pada penanaman bibit. Nah, untuk perjalanan miselium ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi Insan nggak mau membahas itu untuk saat ini. Jadi Insan mau membahas masalah bagaimana sih pengaturan suhu, pengaturan kelembapan di dalam kumbung saat perubahan cuaca seperti ini, terutama saat cuaca panas ataupun saat cuaca hujan ya guys ya. Kemungkinan di daerah Jawa sekarang lagi musim hujan, banyak yang banjir. Mudah-mudahan jamurnya juga banjir dan pasarnya ada ya guys ya. Mungkin ada di beberapa wilayah yang udah lockdown, mudah-mudahan tidak berdampak pada pemasaran jamur tiram kalian. Nah, jadi kalau di wilayah Sumatera Utara sendiri sedang musim kemarau, memasuki musim kemarau biasanya ciri-cirinya itu anginnya sudah mulai kencang ya guys ya. Nah, angin kencang, kemudian yang kedua itu saat malam hari ataupun pagi harinya itu sekitar jam 2 atau jam 3 itu suhunya dingin. Nah, biasanya itu siang harinya bakalan terik panasnya sekali. Nah, itu dia guys ciri-ciri yang memasuki kemarau. Kemudian perubahan yang terjadi biasanya di jamur itu yang biasanya musim hujan penyiraman 1 atau 2 kali, masuki musim kemarau itu tetap penyiramannya. Nah, biasanya jamurnya itu akan sedikit kering, kemudian kuning, kemudian agak sedikit layu. Nah, seperti itu guys. Faktor-faktor itulah yang biasanya ditimbulkan dari perubahan musim dari hujan ke panas. Kalau dari musim panas ke musim hujan biasanya jamurnya itu akan basah, lembab. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur, bagaimana cara mengontrol kualitas jamur, kemudian kelembapan udara ataupun kelembapan kumbung saat perubahan musim seperti itu. Nah, kita akan bahas ke perubahan musim ke kemarau dulu ya guys. Nah, yang biasanya kalian nggak pernah nyiram tanah, usahakan kalau udah memasuki musim kemarau, lantainya ataupun tanahnya dibasahi, disiram untuk meningkatkan kelembapan ataupun menjaga suhu tetap di bawah 30 derajat untuk di dalam kumbung. Nah, itu dia guys. Kemudian yang kedua adalah usahakan biasanya kan kemarau itu yang seperti saya bilang tadi banyak angin ya guys ya. Pastinya agak banyak angin. Nah, anginnya itu adalah angin panas. Jadi usahakan tutup sebagian besar ventilasi. Nah, seperti ini guys. Ventilasi-ventilasi di atas. Kalau misalkan jamur kalian itu kering disentuh gini itu udah nggak dingin lagi. Nah, berarti dia itu terlalu terbuka ataupun terlalu banyak angin yang masuk ke dalam. Nah, biasanya yang seperti itu bisa mengurangi kualitas ataupun bisa mengurangi bobot jamurnya juga. Nah, jadi untuk menjaga kelembapan di dalam kumbung itu salah satunya ya menutup ventilasi guys. Yang bagian atas itu kalau misalkan bisa kalian tutup ataupun bisa diperkecil celahnya, nah ditutup aja guys. Nah, supaya angin yang masuk ke dalam kumbung itu lebih sedikit. Jadi kalau kalian menyiram itu kelembapannya agak sedikit lama bertahannya. Nah, itu dia guys, faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah meningkatkan penyiraman lah ya guys. Terutama di waktu siang harinya ini, di waktu siang hari, di waktu malam hari. Nanti akan Insan coba bahas juga bagaimana kekurangan dan kelebihan penyiraman di waktu malam hari, apakah perlu atau tidak.
Nah, nanti akan Insan bahas juga guys di video selanjutnya. Nah, jadi untuk yang saat ini mau membahas masalah itu tadi ya guys ya, kelembapan dan suhu di dalam kumbung. Jadi kalau misalkan penyiraman kalian biasanya di musim hujan itu 2 kali ataupun 1 kali ataupun nggak disiram karena jamurnya lembab atau suhunya dingin. Nah, usahakan kalau di memasuki musim kemarau apalagi udah mulai terik panasnya, usahakan penyiramannya itu ya minimal 3 kali lah ya guys ya, tapi siram kabut. Ataupun 1 kali 2 kali dalam seminggu itu bisa diberi hujan buatan di dalam kumbung. Itu bertujuan untuk membasahi atau mendinginkan seluruh permukaan log. Karena kalau siram kabut biasanya hanya ya permukaannya ini aja yang basah yang dingin, tapi bagian tengah-tengahnya, bagian luar-luar, bagian yang berdempetan dengan log itu masih hangat. Nah, perlunya dilakukan hujan buatan itu ya untuk itu guys, untuk mendinginkan. Tapi kalau misalkan bagian ataupun penyiraman kalian kabut sudah dilakukan 2 atau 3 kali, itu biasanya jam-jamnya kalau dari versinya Insan itu pagi jam-jam 9, kemudian jam-jam 2 siang, kemudian jam-jam 4 sore. Nah, itu ya guys ya. Jam 4 atau jam 5 gitulah ya guys. Nah, karena disitulah kita akan mencoba mendinginkan suhu lagi yang berada di dalam kumbung karena masih dalam kondisi agak sedikit hangat ataupun semeromong gitulah ya guys ya dalam kumbungnya. Nah, itu tadi guys, itu yang pertama untuk wilayah Sumatera yang sedang mengalami pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Itu tips dari Insan supaya bisa tetap menjaga kualitas jamur dan menjaga produktivitas, karena biasanya kalau produktivitas di musim kemarau itu pastinya akan menurun. Nah, jadi kalau misalkan dijaga seperti itu suhunya, kelembapannya, sirkulasi udaranya, mudah-mudahan ya masih walaupun menurun tapi tidak terlalu drastis lah ya guys. Nah, kemudian kalau masalah dari musim panas ke musim hujan yang untuk di wilayah Jawa saat ini banyak mengeluhkan kebanjiran. Nah, biasanya itu kalau dari versinya Insan ya hanya mungkin kebalikannya aja sih guys. Penjaganya bagaimana, coba dibuka aja dulu beberapa ventilasi udaranya, diperluas supaya kelembapannya itu kalau terkena sinar matahari sedikit bisa cepat kering, ataupun saat jamur yang lembab itu bisa terkena angin bisa menjadi agak sedikit kering dari kebasahannya. Kemudian kalau ada langit-langit yang bisa dibuka sedikit pun kalau siang, kalau misalkan kumbung kalian itu terlalu basah atau tanahnya basah, kalau ada bagian yang bisa dibuka di atasnya itu bisa dibuka untuk meningkatkan ataupun menaikkan suhu lah. Biasanya kalau musim hujan itu kan terlalu dingin ya guys ya, terlalu dingin, bahkan mungkin kalau jamurnya ya lama pertumbuhan miselium. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi itu dua faktor. Kemudian kalau penyiraman, kalau misalkan musim hujan itu biasanya Insan 2 hari sekali ya guys ya, atau bahkan 1 minggu sampai pernah nggak disiram, hanya dikabut-kabutkan aja. Ini itu pun untuk 2 liter untuk sekitar 1000 log, itu hanya untuk dikabutkan, bertujuan untuk ya menjaga permukaan log aja, tidak mengenai jamurnya juga, supaya jamurnya tetap kualitasnya bagus. Karena kalau musim hujan kendalanya pasti jamur basah. Nah, itu tadi guys. Nah, untuk menjaganya ya harus kita amati sirkulasi udaranya, amati kelembapan kumbungnya, amati juga penyiramannya. 3 faktor itu aja guys kalau menurut Insan yang perlu kalian lebih teliti dalam menjaga kualitas jamur, terutama di perubahan musim yang seperti ini. Jangan disamakan penyiraman di musim kemarau dengan di musim hujan. Jangan disamakan untuk sirkulasi udara di musim kemarau dan di musim hujan. Nah, jadi mungkin itu aja guys, ngobrol-ngobrol singkat pada kesempatan kali ini. Kumbung Insan banyak yang kosong karena kayu bakar belum datang, pesanan juga masih banyak belum pada selesai. Kemungkinan nanti Insan akan kejar target melalui Big Log Jumbo. Nah, di video selanjutnya juga akan Insan bahas masalah Big Log Jumbo. Sudah mulai terlihat bagaimana kalkulasinya. Nanti akan coba Insan detailkan kepada teman-teman barangkali yang mau mencoba partai besar, karena Insan sudah menyiapkan amunisi untuk mencoba partai besar dari Big Log Jumbonya. Semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.